Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dan sahabat semua. Di video ini saya akan mencoba memperkenalkan sebuah aplikasi open source bernama Blender. Untuk memperkenalkan Blender, kita simak menonton kutipan film animasi berikut. Wah, Animasi yang baru saja kita tonton adalah salah satu fungsi utama Blender, yaitu untuk membuat film animasi. Sebagai sebuah aplikasi komputer grafik 3 dimensi, selain untuk membuat film animasi, Blender juga bisa digunakan untuk beberapa keluaran yang lain. Berikut ini adalah contoh lain keluaran Blender. Hello. What's up everyone? So, in this video, I'll show you how to make this abstract animation in Blender. Hello everyone, today I will show you how to make this loop animation in Blender. Motion graphic yaitu visual komputer yang bergerak yang biasa kita temui pada intro film atau video adalah juga bentuk produk dari Blender. Bagi teman-teman yang suka main game, membuat game 3 dimensi adalah juga bentuk kegunaan lain dari Blender. Mohon maaf, saya tidak suka main game, jadi itu hasil asal comot saya. Ternyata game lawas. Blender secara sederhana adalah aplikasi untuk menghasilkan rekaman video animasi atau gambar digital yang bergerak, atau disebut juga motion graphic. Untuk mengenal Blender, kita mencoba memulainya dengan mencoba memahami konsep bagaimana Blender menghasilkan output gambar. Kita perhatikan layar Blender berikut ini. Di scene Blender yang biasa dinamakan 3D atau 3D viewport, kita pasti menjumpai 3 komponen, yaitu benda, kamera, dan sumber cahaya.
benda ialah objek yang akan direkam atau difoto. Sekarang ini contoh bendanya hanya berupa kubus diam. Namun pada prakteknya nanti, kebanyakan benda yang direkam berupa benda yang bergerak. Karena memang itulah kekhasan aplikasi Blender, yaitu merekam gerakan. Selain benda, di scene Blender juga harus ada kamera. Ini kameranya. Kamera ini fungsinya ialah untuk merekam atau memotret benda tadi. Yang ketiga, di scene Blender juga harus terdapat sumber cahaya. Sumber cahaya ini akan memungkinkan benda terlihat ketika direkam. Jadi selain benda, komponen yang penting di scene Blender ialah kamera. Kamera virtual inilah yang digunakan untuk memotret atau merekam gambar virtual lalu mengeluarkannya menjadi sebuah berkas gambar digital atau sebuah video. Apakah yang dimaksud dengan gambar virtual? Kita perhatikan sebentar layar Blender ini. Jadi kalau kita mengklik bagian ini, di situ ada sebuah pemandangan. Ini adalah pemandangan atau gambar yang terlihat oleh kamera virtualnya Blender. Inilah yang saya namakan sebagai gambar virtual. Gambar ini tidak mesti bisa kita lihat. Contohnya begini. Nah, gambar itu tidak ada. Tapi gambar itulah yang pada saat ini terlihat oleh kamera. Sehingga kalau kita melakukan perekaman, maka gambar inilah yang akan keluar di hasilnya. Selain benda dan kamera, tidak kalah pentingnya adalah hadirnya sumber cahaya. Sumber cahaya inilah yang memungkinkan dilakukannya perekaman. Tanpa adanya sumber cahaya, maka keluaran Blender hanya akan berupa layar hitam saja. Di sini kita akan melihat sendiri bagaimana efek keberadaan sumber cahaya ini terhadap hasil pemotretan kamera. Nah, sekarang kita akan melakukan perekaman yang dalam istilah Blendernya dinamakan render. Jadi kalau kita melakukan render, nanti akan tertangkap atau terperoleh gambar ini. Oke, kita lakukan, yaitu kita di sini. Tunggu sebentar. Nah, inilah hasil dari pemotretan tadi. Kita akan simpan barangnya. Itu adalah perekaman dengan menggunakan cahaya normal. Sekarang kita akan menunjukkan tentang pentingnya pencahayaan pada perekaman atau pemotretan di Blender. Kita mencoba untuk menghilangkan sumber cahayanya. Sekarang kita melakukan pemotretan ulang. Kita tunggu sebentar. Nah, inilah hasilnya, hanya berupa gambar remang-remang. Pertanyaannya adalah, kalau tadi disebutkan bahwa adanya cahaya menyebabkan benda bisa terlihat pada perekaman. Nah, sekarang ketika kita cahaya dimatikan, kenapa di hasil perekaman masih terlihat kubusnya seperti itu? Jadi inilah di Blender, di scene Blender, selain ketiga komponen tadi juga terdapat komponen keempat yang tidak terlihat, yaitu yang disebut sebagai cahaya semesta atau cahaya dunia atau cahaya lingkungan
atau cahaya langit atau cahaya cakrawala. Jadi maksudnya adalah komponen yang berasal dari lingkungan benda. Dengan hadirnya komponen keempat ini, Blender mencoba untuk meniru keadaan di alam nyata. Benda di alam nyata pasti memiliki lingkungan dan memperoleh cahaya pantul atau baur dari lingkungannya. Di alam nyata, meski di malam hari dan tidak ada lampu, biasanya benda masih sedikit tampak karena memperoleh cahaya dari cakrawala. Hal inilah yang dicoba ditiru oleh Blender, yaitu dengan menghadirkan cahaya yang berasal dari semesta yang mempengaruhi kenampakan benda. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan pemotretan untuk melihat bagaimana efek cahaya. Kita akan menghilangkan cahaya dari semesta. Kan? Nah, sekarang cahaya semesta sudah saya hilangkan. Saya tahu kita melakukan pertama. Inilah hasilnya, hanya berupa barang yang hitam legam. Kemudian kita coba untuk ketika tanpa cahaya semesta, kemudian kita menyalakan lampunya. Inilah hasilnya. Bagian yang terkena cahaya lampu akan kelihatan, sedangkan bagian yang tidak terkena lampu akan menjadi hitam sempurna karena tidak ada cahaya dari lingkungannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video ini. Kalau dari saya ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.